Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo Mbak Esa. Kami Dari kelompok Dewari mempersembahkan sebuah karya Untuk para pejuang kesehatan Indonesia Di ulang tahun yang ke-76. Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Aziza Hanum. Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Dan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan pernyataannya, kita saksikan bersama. Sampaikan bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Sudah 1 tahun lebih Indonesia diterjang wabah COVID-19 yang belum menunjukkan akan berakhir. Terbukti pasca libur lebaran, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia menembus rekor kasus harian yang mencapai 20.000 lebih. Tahun 2020, tahun yang sangat memberatkan bagi semua warga Indonesia dan juga dunia. Banyak kejadian yang membuat hati terasa pilu. Rentetan kejadian 2020 yang tidak pernah ada habisnya. 2 Maret 2020, sejak awal pengumuman COVID-19 oleh Pak Presiden Joko Widodo, pemerintah menerapkan adanya stay at home di rumah selama 2 minggu. Ternyata, dari pengumuman awal hingga sampai saat ini, stay at home masih diberlakukan. Ketakutan dan kecemasan akan adanya COVID-19 merebak luas. Warga Indonesia yang panik segera berbondong-bondong membeli masker dan peralatan lainnya. Dan juga tak hanya itu, masih ada pedagang nakal yang menaikkan harga untuk meraup keuntungan. Banyak warga yang kehilangan pekerjaannya. Banyak juga siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang terpaksa untuk tidak meneruskan sekolahnya. Hampir semua kebutuhan menjadi terbatas. COVID-19 merubah banyak hal. Situasi pandemi mengharuskan kita untuk tak cuma berdiam diri, tetapi belajar dan siap menghadapi berbagai kegiatan normal yang baru. Protokol kesehatan 3M pun dikampanyekan. Semua dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin luas. Untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yang semakin aktif, pemerintah berupaya menggencarkan sosialisasi pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penularan. Pada 10 April, pemerintah menyatakan adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB diterapkan untuk menahan mobilitas masyarakat. kehidupan manusia dalam sekejap pun berubah total. Semua pembatasan dilakukan, mulai dari pembatasan fisik, pembatasan keluar masuk area, dan berbagai pembatasan lainnya. Di dunia pendidikan dan pekerjaan pun terkena dampaknya. Yang dulunya tatap muka sekarang menjadi online. Tak terus berlarut-larut, pemerintah memberlakukan kebijakan new normal. New normal ini sebagai secercah harapan agar perekonomian masyarakat dapat berjalan kembali. Semua kegiatan itu tetap menjalankan dengan protokol kesehatan. menjadi ironi di situasi pandemi yang semua serba terbatas, DPR bersama pemerintah diam-diam mengesahkan UU Cipta Kerja. Padahal UU ini menjadi kontroversi yang membuat mahasiswa dan buruh berdemo agar UU ini dibatalkan. Tetapi pemerintah tetap bersikukuh dengan UU tersebut. Liburan Natal dan Tahun Baru dimulai, pemerintah mewajibkan tes antigen COVID. Kebijakan dilakukan agar tidak membuat lonjakan kasus COVID-19. Apakah berhasil? Tidak. Dibuktikan dengan adanya kenaikan kasus COVID-19. Karena peningkatan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia ini, pemerintah akhirnya memberlakukan PPKM Mikro. PPKM ini bertujuan untuk menekan laju peningkatan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Di saat PPKM Mikro ini, pemerintah mulai melakukan vaksin COVID-19. Orang pertama yang disuntik adalah Presiden Joko Widodo. Miris, sudah 1 tahun lamanya COVID-19 berada di Indonesia. Namun,
masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan COVID-19 dan vaksinasi COVID-19. Lucu juga warga plus 62 ini. Katanya sudah bosan hidup di situasi pandemi. Padahal vaksin sudah menjadi secerca harapan untuk mengakhiri pandemi. Ya tapi, namanya Indonesia. Masih ada warga yang bandel tidak mau divaksin. Ketika sedang berjibaku dengan kesusahan, pendidikan pun jangan sampai dilupakan. Kondisi yang kritis tak membuat semangat pendidikan luntur demi masa depan. Semangat meraih mimpi tidak tergerus. Pengumuman SNPTN, SBMPTN, SM berdoa agar diterima, dan hasilnya alhamdulillah diterima. Kasus COVID-19 setelah lebaran menunjukkan tren kenaikan drastis. Ditambah, varian Delta yang cepat menular. Pemerintah pun membuat kebijakan PPKM darurat untuk menahan laju penyebaran COVID-19. PPKM darurat telah berganti istilah menjadi PPKM level 1 hingga 4. Rupanya pemerintah suka bermain dengan istilah. Dan vaksinasi terus digencarkan. Membuat stok vaksin di daerah menipis. Melalui HUT Republik Indonesia tahun ini, marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi cita-cita kita bagi Indonesia yang lebih maju dalam membangun Indonesia yang lebih merdeka. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.